Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik buat Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya, yang luar biasa boleh memberkati hingga boleh menyertai kita saudara. Masuk di hari yang pertama, di bulan yang baru, di bulan Maret, kita percaya satu hari Tuhan boleh berikan satu lagi kesempatan untuk kita boleh menyembah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian, kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang layak kita sembah. Apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan Yesus sanggup untuk boleh menolong setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin dulu saudara. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat kembali, yang terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama memulai menyembah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk pagi yang sungguh indah. Kami boleh nikmati bersama denganmu ya Tuhan. Kami begitu percaya bahwa satu hari kembali Tuhan berikan bagi kami kesempatan yang baru datang kembali untuk boleh kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik, dan dari hati kami yang terdalam Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya waktu Engkau berkuasa Tuhan, ada sesuatu yang ajaib Tuhan sediakan bagi kami orang percaya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Hari ini jadi hari kelepasan, hari kemenangan bagi setiap kami menyembah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara. Buka hatimu saudara, kita sembah Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama saudara. Ku tidak takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Mari kuatkan hatimu saudara. Allahku, Engkau meneguhkanku,
menolongku, Kau bantu karangku. Sebut nama Dia, Sang Juru Selamat, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan Tuhan. Sebut nama Dia, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Jemaat Tiberias katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh Yesus, Tuhan yang menyediakan kemenangan bagi kami orang percaya. Kemenangan, mari sembah Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Terjadilah Tuhan Yesus, kemenangan yang Kau sediakan. Kami menerima yang dengan iman. Mari bersama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Tuhan yang beri. Mari dengan tangan yang terangkat bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Tuhan yang berikan kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus yang berikan. Yesus memberiku kemenangan.
segalanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Biar Yesus yang berperkara dalam hidup ini. Dekatkan kuasai kami Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan boleh jadikan dalam hidup ini, hingga kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan Yesus, tapi terjadilah Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu yang begitu manis, begitu indah, bahwa kami melihatnya Tuhan Yesus. Segala permasalahan pergumulan kami letakkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dalam hidup ini. Angkat tanganmu saudara, berdoa, berserah, katakan terima kasih ya Tuhan buat segalanya. Kami datang dengan sungguh beriman penuh kepada Tuhan, yang akan membawa kami lebih tinggi lagi Tuhan, mengatasi segala perkara yang kami boleh hadapi saat-saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan sama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biar bumi bergoncang dan badai, tetap teguhlah. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi, haleluya, bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ini iman kami Tuhan Yesus, kami letakkan di dalam nama Engkau. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, dengan nyanyian bersama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bawa kami melayang tinggi Tuhan, terbang dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang. Engkau angkat kami Tuhan tinggi Tuhan Yesus. Sekalipun ini yang terjadi Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Amin. Ku kan terbang tinggi
tinggi bersama Dia. Yang mau melihat perbuatan tangan Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Masalah boleh ada, Tuhan Yesus silih berganti dalam hidup ini. Satu hal yang tetap, iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus tetap sama, tetap setia. Ada Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Dan di dalam nyanyian ini kami menerima kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami yang percaya bahwa kami melihat berkat-Mu yang dahsyat. Bahkan janji-Mu kami berdoa terjadi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama, kita boleh katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus kekuatan Bapak Ibu dan saya boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu sama-sama. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, sama-sama. Kaulah saudara-saudara. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Mari bersama-sama di media. Mari katakan bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Sekali lagi yang mengucap syukur. Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari bersama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Boleh lambaikan tangan kita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra saudari. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari lambaikan tangan yang bersyukur. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Sama-sama sekali lagi. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, haleluya.
Berapa banyak yang percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita Raja Maha Besar. Boleh tepuk tangan, lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan, Raja Maha Besar. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, gereja di media. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Boleh sama-sama katakan haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, yang membantu guru-guru, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu guru-guru, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji-Nya. Boleh sama-sama. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk guru-guru, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur. Boleh angkat tangan kita. Dengan bersuka bernyanyilah, Tuhan Raja Maha Besar. Bapak Ibu sama-sama. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya. Mari bersyukur. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu yang bersyukur. Dengan bersuka bernyanyilah, Tuhan Raja Maha Besar. Lebih dahsyat lagi Tiberias. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya. Mari bersama-sama yang mengucap syukur. Dengan bersuka bernyanyilah, Tuhan Raja Maha. Boleh lebih dahsyat lagi. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk guru-guru, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, batu keselamatan, puji-Nya. Katakan Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya. Amin. Tuhan kita sungguh luar biasa, amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Apapun yang terjadi tetap percaya Tuhan yang besar ada bagi setiap hidup kita. Angkat tanganmu, kita akan terus menyembah Tuhan Yesus. Kita akan terus menyembah.
Kami percaya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Itulah Engkau seorang ya Tuhan, yang boleh mengubah segala keadaan, yang boleh menyatakan segala kemustahilan dalam hidup ini menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hati yang menyembah. Sekalipun ada masalah kiri kanan depan belakang apapun yang terhimpit, kami tahu waktu kami datang ke tempat ini adalah alamat yang tepat. Kami boleh menerima kekuatan yang baru dari sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hati kami rela dan kami siap melihatnya Tuhan. Berperkara Engkau Tuhan Yesus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Ini kami Tuhan. Hati kami Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati. Amin. Engkaulah Tuhan Yesus. Diriku, angkat kedua tanganmu tinggi, sama-sama di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Amin. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kembali katakan sama-sama, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah yang telah menyertai kita memasuki bulan yang baru Tuhan. Dengan iman yang teguh kami mengatakan dengan sungguh pujian ini. Oh, tiada pernah ku ragukan. Ada kasih Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati semuanya, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Yang percaya mari sama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
tetaplah Allah. Tuhanlah penolong setiap kami. Walau 10.000 rebah. Mari kembali katakan saudara. Di hari yang pertama di bulan yang baru, angkat tanganmu. Sekalipun ini yang terjadi, Tuhan, kami mau tetap percaya. Walau 1000 rebah. Kuatkan kami Roh Kudus. Tanpamu sia-sialah semuanya. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan pernah goyah kami Tuhan. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau beserta dengan kami Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bersamamu Tuhan, kami melihat perkara yang ajaib Tuhan mau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari yang indah kami boleh berikan untuk boleh menyembah. Dan di tempat ini Tuhan Yesus, semua yang terbaik kami nyatakan dalam pujian kami. Engkaulah yang terbaik yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Maka sampai selama-lamanya Engkaulah pegangan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di doa, syukur kami dan iman kami memasuki bulan yang baru, kami serahkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan memberkati setiap kami. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pada siang hari ini kita boleh percaya Tuhan telah disenangkan di atas pujian setiap kita. Dan sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Kita suka melihat pasangan suami istri yang telah lama menikah ya. Lama-kelamaan wajah dan sifatnya menjadi semakin mirip. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Agar kita bertumbuh semakin menyerupai Dia. Sehingga jika saatnya nanti Tuhan Yesus dapat melihat cerminan dirinya di dalam diri kita. Yesus adalah manusia yang paling bahagia. Karena Yesus memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Jadi kebahagiaan kita di dunia ini tergantung dari seberapa banyak kita berpegang dan meniru teladan Tuhan Yesus. Hanya di dalam Sang Kasih yaitu Yesus Kristus Tuhan, ini kita menemukan kebahagiaan tanpa akhir. Kebahagiaan kita adalah persatuan dengan Tuhan. Kebahagiaan dicapai dengan memberikan diri kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan yang abadi. Lewat pengorbanannya kita menerima kebahagiaan sejati. Dengan kerinduan akan mengenal Allah kita akan tahu dan menjadi sama dengan Yesus. Sehingga hati kita dipenuhi kemuliaan Allah. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan dan sama kita akan bahagia. Memberikan diri dan memenuhi panggilan kita di dalam Tuhan merupakan kebahagiaan yang sejati. Kalau kita pelaku firman, kita akan bahagia. Karena Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, otomatis merenungkan firman Tuhan siang dan malamnya. Dan tekun melakukannya, artinya harus jadi pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan Yesus katakan kita pasti bahagia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, suara gembala dengan judul Bergerak ke Arah Kemajuan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias, selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Sesuai firman-Mu dalam Wahyu 6 ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan, agar semua jemaat Tiberias diprogramkan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk bergerak ke arah kemajuan. Yang pertama, bertekad untuk maju.
Keluaran 14 ayat 1 sampai 2, Keluaran 14 ayat 8 sampai 9, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Terkadang perjalanan hidup kita bahagia dan tenang, tetapi sementara waktu sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus ingin kita bahagia dan bersuka cita. Kita hadapi peperangan rohani bersama Tuhan Yesus. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan, sekalipun masalah ada di sekeliling kita. Sebab saat kita bertekad untuk terus maju bersama Tuhan, pasti dan selalu akan ada terobosan. Yang kedua, lawan segala penghalang dan ketakutan. Keluaran 14 ayat 10, ayat 11 dan ayat 13. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami masalah di mana-mana. Kita tidak bisa ke kiri atau ke kanan dan kita tidak bisa berbalik. Masalah selalu ada dimanapun di saat kita merasa tidak berdaya dan terpuruk. Mari ubah hal tersebut menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan mampu melangkah maju. Lawan segala penghalang dan jangan takut. Berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dan percaya selalu ada jalan keluar bersama Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya kepada janji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, Yohanes 16 ayat 33. Seringkali kita berpikir apakah Allah peduli dengan masalah yang terjadi pada kita. Jawabannya adalah Tuhan peduli. Tuhan peduli kepada kita semua dalam apa yang kita alami. Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang akan kita hadapi. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh stagnan dalam perjalanan hidup kita. Percayalah, Tuhan pasti membuat jalan keluar dari jalan buntu yang kita alami. Tuhan ingin kita percaya penuh pada janjinya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan sama-sama di pagi hari ini kita akan diajar, dididik oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Inilah setiap pengagungan kami, inilah setiap rasa syukur kami. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat minggu yang baru, buat bulan yang baru. Kami boleh bersama-sama, kami terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Maka kami punya iman setiap kami yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Biar setiap kami tidak hanya berkumpul di bumi, tapi kami berkumpul di sorga. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kami doa buat gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, pakai gereja kami lebih dahsyat lagi. Dan juga pakai gembala kami, Pendeta Darniati Pariaji, lebih dahsyat lagi menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kami juga bersyukur buat itu retret pasangan suami istri yang boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap para jiwa-jiwa, para pasangan suami istri yang boleh hadir. Agar doa kami Tuhan mereka berkumpul di bumi, berkumpul di dalam kerajaan sorga. Kami butuh firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami. Ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami. Sebab kami percaya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, dengan iman mari sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita datang mengucap syukur buat kasih setianya, buat anugerahnya bagi setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya
jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Kita siapkan hati. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk Pendeta Darmiati Pariaji sampaikan firman Tuhan. Selamat berkat hati. Ku datang juru selamat. Ku datang juru selamat berkat. Sekali lagi sama-sama. Ku datang Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan Yesus, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul pada pagi hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman yang berjudul tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Tidak pernah berhenti belajar dan bertumbuh terus dalam kekristenan. Kita ada proses pendewasaan yang pasti ya. Ada proses pendewasaan yang pasti yang harus kita lakukan, yaitu selalu belajar dan mengembangkan diri. Melatih diri dalam strategi dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Firman Tuhan di 2 Samuel 22 ayat 33 sampai 35 dikatakan, Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Nah, dari ayat firman Tuhan ini berarti memang dikatakan Allah dialah yang menjadi pengungsian kita yang kuat dan membuat jalan kita menjadi rata. Artinya lepas dari apa, itu kekuatan kita adalah dari Allah. Nah, ayat firman Tuhan ini juga berarti kita jangan cepat puas saudara dengan pencapaian dan keberhasilan kita. Mungkin jika di masa lalu kita berhasil, kita jangan cepat puas. Kita harus terus belajar dan mengembangkan diri supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Seperti misalnya cahaya adalah untuk bisa melihat dan bisa dilihat. Dengan terus menggali, terus belajar, mengetahui apa yang tersembunyi. Minta selalu pewahyuan dari Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Firman Tuhan di Markus 4 ayat 21 sampai 22 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Tuhan Yesus katakan ya, memang tidak ada yang tersembunyi ya saudara, segala sesuatu akan dinyatakan di dalam terang ya.
Orang membawa pelita bukan ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Tapi juga ini adalah bahwa pendidikan dan pembelajaran kiri kita adalah proses seumur hidup, saudara sekalian. Yang mana perjalanan iman Kristen bukan studi yang pendek ya saudara. Ya, di Markus 4 ayat 11 dikatakan, Tuhan Yesus katakan, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar di segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Juga di Markus 4 ayat 25 dikatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Kapasitas belajar adalah karunia. Kemampuan belajar adalah keahlian. Ya, saya ulangi, kapasitas belajar adalah karunia, tetapi kemampuan belajar adalah keahlian. Mari kita kejar apa yang Tuhan mau dari kita, saudara sekalian. Nah, untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh, artinya terus bertumbuh dalam kekristenan adalah satu, memberikan diri untuk firman Tuhan berbicara, dan mulai dari situ setiap hari. Satu adalah memberikan diri kepada firman Tuhan berbicara dan mulai dari situ setiap hari. Kita jalani hidup ini dengan memiliki kualitas-kualitas firman Tuhan secara terus-menerus, saudara. Kualitas-kualitas ini akan mencegah kita untuk tidak efektif dan tidak produktif. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Jangan pernah berhenti bertumbuh dan jangan pernah berhenti belajar dan belajar, saudara. Di 2 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, di sini Petrus memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan telah memberi kepada kita semua yang kita butuhkan untuk berdiri tegak, kuat untuk menjulang tinggi di atas semua tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Dan kita tidak berhenti belajar, saudara sekalian. Kita tidak berhenti belajar. Amsal 1 ayat 5 katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saya ulangi, Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot, tapi kita diciptakan sesuai dengan gambarannya sendiri, ya, gambaran Allah atau gambaran Tuhan Yesus sendiri, dan diberi kehendak bebas, saudara. Tuhan memberi kita talenta dan kemampuan untuk terus meningkat, mengembangkan kapasitas sehingga mencapai tahapan-tahapan di luar yang kita anggap sebagai batas kemampuan kita. Jadi kita pikir kita nggak mampu, ternyata Tuhan memberi kita talenta dan kemampuan untuk terus meningkat, ya. Dan kita mengembangkan kapasitas yang kita pikir kita nggak mungkin bisa mencapai itu, tahu-tahu bisa, saudara sekalian. Maka itu jangan pernah berhenti belajar, terus belajar, ya saudara sekalian, dan terus bertumbuh di dalam kekristenan. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Ya, di Amsal 1 ayat 5 tadi ya dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Di Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita
harus takut akan Tuhan ya saudara sekalian, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hal pertama untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan adalah satu, memberikan diri untuk firman Tuhan berbicara dan mulai dari situ setiap hari saudara sekalian. Nah yang kedua, untuk tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan atau bertumbuh terus dalam kekristenan adalah miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama. Memiliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan sesama. Nah, Petrus saudara menyebutkan ada 7 sifat yang harus kita miliki dan kita perhatikan. Itu adalah area yang harus kita fokuskan dan luangkan waktu khusus untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. Firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 5-8 katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Nah, inilah dia area-area kunci yang perlu kita fokuskan sebagai pengikut Kristus dan luangkan waktu yang strategis ya saudara sekalian. Artinya luangkan waktu yang tepat untuk bertumbuh ya, artinya luangkan waktu terus gitu untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, yaitu ya itu tadi 7 sifat. 1 kebaikan, 2 pengetahuan, 3 pengendalian diri, 4 kesalehan, 5 ketaatan, 6 kasih sayang sesama atau keluarga ya, kasih sayang pada semua orang, dan 7 cinta akan Tuhan ya. Kemudian campuran inilah yang ketika benih ditanam akan menghasilkan pohon yang menjulang tinggi dan tumbuh subur. Dan mari kita periksa diri kita apakah 7 hal ini ada dalam hidup kita saudara sekalian. Ya, 2 Petrus 1 ayat 5-8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, nomor 1 kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, kedua pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Yang ketiga penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, 4 ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, 5 kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah itu yang ke-6, kasih kepada sesama saudara. Dan yang ke-7, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang ke-7 adalah kita cinta Tuhan Yesus. Campuran inilah yang ketika benih itu ditanam, kita akan menjulang tinggi, kita tumbuh subur, saudara sekalian. Jadi kita periksa apakah 7 hal ini ada dalam hidup kita, saudara. Apakah kita setiap hari mencari cara untuk bertumbuh dan dalam kebaikan, pengetahuan, dan pengendalian diri. Misalnya hari ini, apakah kita ingin membawa kesalehan dalam situasi dan bertumbuh dalam ketahanan? Karena misalnya hari ini akan menjadi hari yang berat, area-area inilah yang harus kita kembangkan setiap hari, yaitu 7 sifat tadi. Dan apa yang terjadi pada kita jika kita tidak melakukan hal ini, yang ke-7 sifat ini tidak ada pada kita, yang terjadi adalah 2 Petrus 1 ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi hal yang kedua saudara sekalian, tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan adalah kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama. Miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama.
Yang ketiga, untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan adalah ketiga, melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Melihat pada masa depan dan miliki visi yang besar. Ya, saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya melihat Tuhan Yesus, kita pandang Tuhan Yesus yang pertama. Dan juga kita pandang Tuhan Yesus di atas segala perbuatan negatif, seperti korupsi, kejahatan, rasis, dan dosa di dunia ini. Kita hendaknya membawa harapan, kasih, kedamaian bagi orang-orang sekitar kita. Di 2 Petrus 1 ayat 10-11 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itulah, kita harusnya membawa harapan, kasih, dan kedamaian bagi orang-orang sekitar kita. Kita melakukan ini dengan berfokus pada pertumbuhan setiap hari, menyalurkan energi 7 sifat tadi, dan yang tidak hentinya belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dan minta semangat yang segar dan baru untuk bertumbuh. Juga minta semangat untuk mengejar miliki 7 sifat di area dimanapun kita berada. Tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh, kita akan menyadari bahwa kita harus minta hikmat juga dari Tuhan. Di Amsal 8 ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya, saudara. Seperti Yesus yang semakin hari semakin besar, ya, dari kecil sampai besar dan bertambah hikmatnya, ya, saudara sekalian, ya. Di Lukas 2 ayat 52 diceritakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus tidak hanya bertumbuh besar secara fisik, tetapi Yesus bertumbuh secara spiritual, emosional, dan mental, saudara. Jangan kita kehilangan hal terbaik yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Kita jadi orang yang bisa diajar sepenuhnya dalam kehidupan dan tidak pernah berhenti belajar dan bertumbuh dalam Kristus, saudara sekalian. Untuk hal ketiga, tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan adalah ketiga, melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Jadi untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan ada 3 hal, saudara, yaitu 1, memberikan diri untuk firman Tuhan, berbicara, dan mulai dari situ setiap hari. Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk terus berkembang dalam tiap tantangan. Maka teruslah belajar agar tetap efektif dan produktif melebihi kapasitas kita. Dan yang kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama. 7 hal yang harus kita miliki dan perhatikan adalah kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesalehan, ketaatan, kasih sayang sesama atau keluarga, ya saudara sekalian, dan cinta kepada Tuhan Yesus. Inilah area yang harus kita kembangkan setiap hari. Kemudian ketiga, kita melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus, baik dalam hal fisik maupun spiritual, mental atau emosional, saudara sekalian. Jadi itulah, saudara sekalian, untuk kita tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan ada 3 hal, saudara sekalian. Kita memberikan diri untuk firman Tuhan, berbicara, dan mulai dari situ setiap hari miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama. Dan kemudian ketiga, melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Nah itulah, saudara, marilah kita selalu dalam firman Tuhan, saudara sekalian, membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan menjadi pelaku daripada firman. Jadikanlah firman Tuhan itu gaya hidup kita setiap hari, saudara sekalian. Gaya hidup kita, ya, kita hidup di dalam sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan. Jadi kita akan berbahagia, saudara sekalian. Kan Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, otomatis merenungkan dan tekun melakukannya, saudara sekalian. Itu Tuhan Yesus katakan mereka berbahagia.
Itu pasti saudara sekalian. Karena apa? Karena kita hidup di dalam kehendak Allah. Kita hidup, Allah menyuruh kita bagaimana dalam hidup ini ya saudara. Otomatis kita menuruti pencipta kita, kita akan berbahagia saudara sekalian. Jangan kita keluar dari firman Tuhan. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Marilah kita semua saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita akan mengalami kematian kedua, lautan api. Ya saudara, di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 saudara. Tuhan Yesus minta kita berjuang masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan saudara. Nah itulah saudara, marilah kita berjuang masuk sorga ya. Kita akan hidup bersama Tuhan Yesus kelak di sorga saudara sekalian. Kita juga di bumi ini kita harus berkemenangan atas dosa, atas masalah, atas kuasa gelap, atas sakit penyakit saudara. Ya, kita juga selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian ya. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, spiritual, spektakuler, mujizat besar pasti terjadi melalui hidup kita. Amin saudara sekalian, dan itu sudah terbukti saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini saudara sekalian, kita tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar, belajar dalam kehidupan, belajar dalam komunitas Anda, dan juga selalu bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Dan jaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Untuk kita betul-betul nanti bisa tegak berdiri waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, keberadaan kita ini adalah untuk besok-besok atau sebentar atau besok-besok ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara sekalian. Nah marilah kita dalam hidup ini, dalam kekudusan saudara sekalian, hidup dalam kesucian, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, selalu eling saudara. Maka itu harus dalam firman Tuhan saudara sekalian. Betul-betul pelaku firman Tuhan, maka kita aman saudara sekalian, kita nggak mau bikin salah saudara. Meskipun ya pasti kuasa gelap akan mengganggu kita ya untuk kita berbuat dosa. Tetapi percayalah Roh Kudus akan memenangkan kita. Karena Roh Kudus akan menolong kita ya, memberi kita kekuatan saudara sekalian. Nah, kita tidak pernah berhenti belajar saudara sekalian. Tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Yaitu satu, memberikan diri untuk dengar firman Tuhan berbicara dan mulai dari situ setiap hari. Kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama saudara sekalian. 7 sifat itu adalah kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesalehan, ketaatan, kasih sayang akan sesama, dan cinta kepada Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita melihat masa depan dan miliki visi yang besar saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya ya semoga menjadi berkat bagi saudara dan juga saya juga ya saudara sekalian. Mari kita terus belajar dan kita bertumbuh dalam kekristenan. Dan saya percaya kita semua mau menjadi anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas firman Tuhan yang Ibu sampaikan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, firman yang luar biasa. Kami semua diingatkan untuk terus belajar dan bertumbuh di dalam kekristenan. Doa kami untuk Ibu Gembala, terus Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, dan terus dipakai Tuhan menjadi alat yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala bersama keluarga. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar untuk kita tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Maka ada 3 hal yang tadi Ibu Gembala sudah sampaikan. Yang pertama, kita mari berikan diri untuk firman Tuhan berbicara dan terus mulai dari itu saudara setiap hari. Dan yang kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama. Apa saja sifatnya, yaitu kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri,
juga yaitu kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan sesama, dan juga cinta kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, melihat masa depan dan memiliki visi yang besar. Amin, saudara. Saudara mau belajar? Yang mau belajar boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, saya berdoa saudara yang terus belajar, hidup saudara semakin berkenan, hidup saudara semakin baik di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Apa itu belajar? Sama-sama bilang bersama saya. Belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah itu belajar saudara ya. Proses dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa ya. Dulu kita menikah sama istri, nikah sama suami kita, kan kita nggak tahu jadi istri gimana, jadi suami gimana. Ibu-ibu ada di sini yang menikah langsung bisa melahirkan anak bisa? Nah, itu kan belajar ya, melahirkan itu belajar, ngandung juga belajar, bapak-bapak jadi suami juga belajar ya. Maka kita semua belajar, karena apa? Proses belajar itu adalah proses yang terus-menerus selama kita hidup. Maka saya senang dengan ungkapan Ibu Gembala. Ibu Gembala selalu mengajar kita harus belajar setiap hari, belajar dan belajar, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi belajar itu yang utama pertama yaitu firman Tuhan. Nah yang kedua belajar dari pengalaman hidup, dan yang ketiga belajar dari orang-orang yang lebih bijaksana dari kita ya, bisa orang tua, bisa hamba Tuhan. Nah, apa yang harus kita belajar? Sedikit saya mau menambahkan, kita baca Ibrani pasal 13, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan apa? Stop. Yang pertama apa yang harus kita pelajari, masih di situ, perhatikan saudara yang merah, janganlah menjadi apa? Hamba uang. Jadi yang pertama kita harus belajar, jangan jadi hamba uang. Ya. Kenapa ini penting? Karena ada banyak orang gara-gara uang saudara nggak ada kehormatan. Ya. Gara-gara uang saudara nggak bisa dipercaya. Gara-gara uang saudara jadi jahat sama orang. Gara-gara uang saudara kita dibenci sama orang. Gara-gara uang saudara nggak ada yang suka sama kita. Kita semua butuh uang. Tapi jangan jadi hamba uang. Maka hamba uang itu apa? Diperbudak oleh uang saudara. Ya, banyak orang hari ini diperbudak oleh uang saudara. Itu sebabnya ya kita sekali lagi kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Saya suka doakan orang di rumah sakit. Ya kadangkala orang-orang sukses, orang-orang berhasil, orang-orang yang ya miliknya banyak lah, hartanya banyak. Tapi waktu sakit dia bilang apa saudara? Semua nggak ada artinya, nggak ada artinya. Coba saudara, uang saudara banyak, saudara sakit, apakah itu ada artinya saudara? Nggak ada artinya. Misalkan ya orang saudara pergi ke rumah sakit, ada orang nafasnya menggap-menggap gitu. Gitu saudara. Gitu saudara. Tiba-tiba saudara tawarin, Pak, pilih uang 2M atau nafas sembuh. Kira-kira orang itu pilih mana? Pilih 2M atau nafas sembuh? Jangan cepat-cepat dijawab, coba mikir dulu saudara. 2M saudara. Jangan cepat-cepat dijawab. Sembuh atau uang 2M saudara? Pasti sembuh, nggak ada artinya. Saya pernah doakan orang saudara, maksudnya bukan doa, pemakaman saudara, pemakaman. Nah seorang encim saudara di Bendungan Hilir gitu ya. Dia rumahnya besar, uangnya banyak, depositonya banyak. Tapi nggak punya keluarga, nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya keluarga. Jadi waktu dia meninggal saudara, rumahnya, depositonya, uangnya saudara, itu yang nggak ada yang bertuan, nggak punya Tuhan. Maksudnya nggak ada yang terima. Nah, untungnya saudara sebelum dia mengembuskan nafas, dia tulis surat, dia kasih sama orang yang ngurus dia, ngerawat dia. Itu saudara. Jadi orang ini ngerawat dia, maka dia kirim tulis surat wasiat,
nanti semua milik saya, uang saya, buat ini yang ngerawat saudara. Bukan saudara, bukan keluarga. Artinya apa? Enggak ada artinya. Hari ini kita cari sorga, semua pasti ditambahkan, amin. Kita cari sorga, segala keperluan kita dicukupi, amin. Yang kedua, sekali lagi Ibrani pasal 13 tadi ayat 5, sama-sama 2-3 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Stop. Apa yang harus kita belajar? Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Maka yang kedua, apa yang harus kita belajar dalam hidup ini? Yang kedua, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi hari ini mari saudara, dunia ini makin gak menentu, ya perang di mana-mana saudara. Ya ini mengakibatkan saudara dampak ekonomi ya yang begitu signifikan. Maka belajar mencukupkan diri, suami-suami belajar mencukupkan diri, istri-istri, ibu-ibu belajar cukupkan diri. Kadangkala ibu-ibu ini, bukan di sini ya, di tempat lain gitu saudara. Kadangkala ibu-ibu ini nggak pergi kemana-mana, di rumah aja. Tapi pijit-pijit online terus saudara. Tiba-tiba di depan rumah ketok-ketok pintu, apa suaranya? Paket gitu saudara. Itu sehari bisa 5 kali paket gitu saudara. Ibu-ibu belajar cukupkan apa? Diri. Amin. Apa yang perlu dibeli, dibeli. Yang enggak perlu dibeli, jangan dibeli. Suami-suami cukupkan diri. Anak muda cukupkan diri. Ya, kenapa? Karena waktu kita mencukupkan diri, hidup kita tenang. Orang yang tidak memiliki rasa cukup, dia enggak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang enggak belajar mencukupkan diri, dia enggak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa enggak tenang? Iya, karena dia lihat tetangga baru beli mobil baru. Tetangga yang beli mobil baru dia yang enggak bisa tidur gitu saudara. Iya, tetangga beli barang baru dia yang, ya tetangga yang beli kulkas dia yang kedinginan gitu saudara. Jadi enggak akan tenang. Belajar cukupkan diri. Yang ketiga, kita harus belajar apa lagi? Kita baca sekali lagi Ibrani 13 sama-sama. Karena Allah telah berfirman, apa? Aku sekali-kali tidak akan apa? Membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan apa? Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Amin. Jadi ingat baik, Tuhan tidak biarin saudara, Tuhan tidak tinggalkan saudara, Tuhan pasti sertai saudara. Katakan amin. Maka yang ketiga, apa yang harus kita belajar? Yang ketiga, mari kita belajar percaya pada penyertaan Tuhan. Hari ini siapapun saudara, belajar. Kalau Tuhan menyertai kita, berapapun badai dalam hidup kita, berapapun kesulitan dalam hidup kita, bersama Tuhan bisa kita lewati. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan menyertai pekerjaan saudara, kalau Tuhan menyertai usaha saudara, percayalah pekerjaanmu pasti berhasil, usahamu pasti berhasil, amin. Jadi hari ini jangan takut, dunia semakin tidak menentu, dunia semakin mengerikan, tapi Tuhan berjalan bersama kita, amin. Tuhan menyertai kita, sampai kapan? Sampai Dia datang kedua kali menjemput kita, amin. Itu sebabnya teruslah belajar, doa saya hidup kita lebih baik lagi, hidup kita lebih bijaksana. Percaya kuasa minyak dan anggur saudara di Tiberias, ya mendiang Pak Pareji ajar kita yang ada minyak anggur, ya ini mau resesi ini saudara, mau krisis. Ya akibat perang itu akan terjadi krisis. Kenapa? Karena logistik saudara, bahan-bahan pangan itu mulai terhambat. Ya, akhirnya apa? Terjadi inflasi, terjadi apa? Krisis. Ya, maka kita imani Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, tidak akan resesi, amin. Maka terus perjamuan kudus minyak urapan, firman Tuhan sedang digenapi. Jadi kalau kita lihat keadaan dunia, kita tersenyum, firman Tuhan sedang digenapi. Waktunya sudah semakin dekat. Cari Tuhan, cari sorga, semua pasti ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati kita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya hari-hari ini firman-Mu sedang digenapi. Dunia sedang menuju kepada kehancuran, tapi Yesus firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap sampai selama-lamanya.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi sama-sama. Nyanyi dan bersoraklah. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka. Amin, amin, amin. Jesus, namanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Mari sama-sama kembali kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima dengan iman bukti kasih setia Tuhan yang nyata buat kehidupan Bapak Ibu dan saya. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami mengundang Kepala Sidang Gereja Timidas untuk mendengarkan yang variasi menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, artinya di sini saudara sekalian, dosa kita diampuni kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita diselamatkan ya saudara sekalian, tetapi ya otomatis jangan berbuat dosa lagi saudara sekalian, jangan berbuat dosa. Dan kemudian juga kita akan hidup oleh Yesus ya saudara, kita akan hidup kekal. Kita hidup oleh Yesus artinya nanti kita juga akan hidup bersama Tuhan Yesus di sorga. Dan waktu kita di bumi, kita hidup oleh Yesus itu artinya seperti doa Tuhan Yesus, yaitu hidup kita di bumi seperti di sorga. Artinya semua apa yang kita butuhkan pasti akan terpenuhi ya sejauh kita tidak keluar dari apa yang Tuhan mau. Ya saudara sekalian, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Di Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar bahwa seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari akan semakin susah, semakin mahal, semakin sukar, semakin sulit ya saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya, hidup sebagai anak Tuhan Yesus yang betul-betul pelaku firman saudara sekalian, maka kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Kita tidak akan mengalami resesi, ya terutama kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini.
dari ujung kepala sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urai leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Dan Anda yang belum mempunyai minyak urapan, nanti dapat memintanya di mimbar ya saudara. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu,
Kami sudah menerima perjamuan kudus dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan Yesus, tuntun kami Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah perkenanan-Mu selalu ada pada kami, berkenan selalu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya hidup kami akan selalu dituntun oleh Engkau. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Berikan berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan kemudian berikan berkat jasmani, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apa pun yang diperlukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia penghasilan lebih dari cukup Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga di gereja Tiberias Indonesia dalam kasih mula-mula, kasih membara, cinta yang membara Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, kids, dan Warner Guest, tim media, tim worship, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk semua program yang ada di gereja Tiberias Indonesia. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau tuntun kami ya Tuhan Yesus, berkenannya Tuhan Yesus. Kami mohon selalu perkenanan daripada Engkau dan bimbingan daripada Engkau, tuntunan daripada Engkau ya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang melayani di gereja Tiberias Indonesia. Dan biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba percaya Engkau selalu mengasihi kami dan kami selalu dalam perlindungan daripada Engkau. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri anak diberkati, Pak Akyat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Pak Yafid, Ibu Lili diberkati, dan Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, dan Simatpang diberkati, Ibu Teni, Liana dan Antoni diberkati, Raymond dan Dia Padiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati Tuhan Yesus, dan biarlah semua program yang ada dalam perkenanan-Mu, kami minta selalu perkenanan-Mu daripada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas pelayanan Ibu pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, perjamuan kudus dan juga sakramen minyak urapan. Bahkan doa-doa yang luar biasa yang kami imani terjadi dalam hidup kita semua. Doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat, pewahyuan dari sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita ada di hari yang pertama di bulan yang baru, di bulan Maret. Dan kembali gereja memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu, pengurapan minyak yang sudah kami terima. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan sepanjang bulan Februari. Dan hari ini kami ada di hari yang pertama, di minggu yang pertama di bulan Maret.
Terima kasih untuk pekerjaan usaha kami yang terus diberkati Tuhan. Dan hari ini kami bawa ucapan syukur kami, persembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan terus Tuhan memberkati umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka. Beri mereka pekerjaan-pekerjaan baru, proyek-proyek yang baru. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah menyertai keluarga mereka. Dan kami imani di akhir zaman, kami yang ada minyak dan anggur tidak resesi, tidak krisis. Apa yang kami perlu, apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan yang terbaik. Ini persembahan kami persembahkan dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, semua yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita angkat pujian saudara sampai kita beri persembahan yang terbaik. Oh. Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, you're all I want. Terima kasih buat setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan semua berkati setiap saudara sekalian. Mari bersama-sama buat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri. Kita kembali angkat pujian ini. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, iman kami dibangkitkan, kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan berkati umat-Mu sebentar akan pulang, Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati Tuhan anak-anak sekolah yang akan ujian esok hari. Berkati anak-anak kami, berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, biar mereka bisa meraih hasil yang terbaik dan mereka bisa lulus nilai terbaik, diberi masa depan yang indah. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Samuel Alvarado bersama istri keluarga diurapi, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati seluruh tim pemain musik, diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, seluruh pengerja dan juga koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan terus beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, kuasa dari sorga, dan singkapkan rahasia kerajaan sorga untuk terus memimpin, mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, jemaat yang misionaris dan siap ke sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji juga Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Yesus memeluk